Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu lanjutkan untuk perkuliahan anatomi dan fisiologi. Mungkin sebelumnya dengan dosen Bu Nuri ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang anatomi sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Ini adalah salah satu sistem yang paling penting karena sehari-hari kita gunakan ya. Secara definisi, sistem pencernaan adalah merupakan rangkaian jaringan organ yang mempunyai fungsi untuk mencerna makanan, baik secara mekanik dan kimiawi, yang selanjutnya akan diedarkan dan diserap oleh tubuh untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh. Secara mekanik itu contohnya ada di bagian mulut ya, dengan kita proses memotong, memakan, mengunyah, itu sudah mulai sistem mencerna secara mekanik. Sedangkan kimiawi itu berada di lambung yang dicerna menggunakan cairan di lambung, asam lambung dan sebagainya ya. Dalam perjalanan fungsinya, sistem pencernaan melakukan proses yang pertama adalah ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam saluran cerna melalui mulut. Kemudian yang kedua, pemotongan dan penggilingan makanan secara mekanik oleh gigi yang kemudian bercampur juga dengan saliva atau kelenjar atau ludah ya. Kemudian ada juga proses peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan ke saluran pencernaan melalui kontraksi otot polos involunter, di mana di sini gerakannya seperti tangan yang memeras ya. Jadi mulai dari faring, esofagus itu mendorong makanan dengan proses yang bergelombang, berkontraksi, kemudian relaksasi, berkontraksi, relaksasi, seperti itu. Hingga akhirnya makanan masuk ke lambung untuk didigesti, yaitu penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga makanan dapat diabsorpsi. Kan pernah ya kalau nggak kalian muntah gitu ya, itu kadang makanan masih ada yang nasi-nasi gitu ya, atau mie-nya masih panjang-panjang masih berbentuk, nah itu berarti makanannya belum dicerna secara digesti. Kalau digesti itu udah mulai kecil-kecil ya, terpotong-potong atau bahkan seperti bubur begitu. Kemudian setelah menjadi seperti bubur itu baru bisa diabsorpsi atau dilakukan proses penyerapan atau pengangkutan produk akhir hasil pencernaan dari saluran pencernaan ke darah pada sistem tubuh. Jadi ketika di lambung sudah jadi bubur, hal itu akan makanan itu akan berproses di usus halus. Nah nanti di usus halus ini ada 3 ya. Nanti kita belajar. Nah di proses usus halus ini merupakan penyerapan zat-zat gizi yang akan diserap oleh darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian egesti yaitu proses eliminasi atau pembuangan zat sisa yang tidak tercerna dan bakteri dalam bentuk feses. Jadi nanti kalau makanannya udah selesai di usus halus maka akan dialirkan ke usus besar. Di usus besar ini akan terjadi penyerapan terakhir yaitu penyerapan cairan dan garam ya. Jadi yang tadinya makanan itu kayak bubur encer itu agak sedikit mengeras sehingga terjadilah feses. Makanya kalau fesesnya konstipasi itu harus dicek lagi, mungkin 2 hari, 3 hari makanan tersebut berada di usus besar, maka penyerapan airnya akan lebih sering sehingga menyebabkan fesesnya keras. Nah, untuk fisiologi dan mekanismenya, di mana fungsi sistem pencernaan ini adalah memindahkan nutrien atau zat gizi ya. Contohnya kalau nasi itu kan glukosa nanti akan menjadi glikogen seperti itu. Kemudian atau protein jadi asam amino, kemudian lemak jadi lipid seperti itu ya. Kemudian air dan elektrolit dari makanan yang telah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh. Terdapat 4 proses pencernaan yang terdiri dari motilitas, sekresi, pencernaan atau digesti, dan penyerapan. Motilitas adalah kontraksi otot yang menyebabkan zat makanan tercampur dan terdorong maju seluruh isi saluran cerna. Sedangkan sekresi adalah pengeluaran sejumlah getah pencernaan ke dalam lumen saluran cerna oleh kelenjar saluran eksokrin.
Sekresi pencernaan meliputi air, elektrolit, dan konstituen organis seperti enzim, garam empedu, atau mukus. Kemudian pencernaan atau disgesi adalah proses penguraian biokimiawi dari struktur kompleks makanan menjadi satuan yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh enzim yang diproduksi di dalam sistem pencernaan. Penyerapan sendiri adalah proses pencernaan makanan yang sebagian besar terjadi di dalam usus halus, maka sejumlah unit-unit kecil makanan akan diserap dari hasil proses pencernaan bersama air, vitamin, dan elektrolit yang disalurkan dari lumen saluran cerna menuju ke dalam darah atau limfe. Berikut anatomi dari sistem pencernaan. Kita mulai dari mulut ya. Di sini ada mulut, ada saliva, ada gigi, ada lidah ya. Kemudian masuk ke tenggorokan. Tenggorokan ini adalah satu organ yang dimiliki oleh dua sistem, yaitu adalah sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Kemudian kerongkongan, ya, dari sini lurus ke bawah menuju ke lambung atau namanya esofagus. Tenggorokan itu bisa namanya faring ya. Kemudian ke lambung, usus halus nih, usus halus yang kecil-kecil. Kemudian usus besar nih yang besar ya. Kemudian rektum dan anus. Di sini anusnya ya. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Mulut adalah rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air, berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan. Mulut juga tersusun atas lapisan luar oleh kulit dan lapisan dalam oleh selaput lendir. Jadi yang dalam ini, yang ada palatum dekat dengan gigi itu adalah selaput lendir. Ya, kalau lapisan luar kulit ya. Kemudian lapisan kedua yaitu rongga mulut yang dibatasi oleh tulang maksilaris, mandibularis, palatum yang terhubung dengan faring. Gambarnya lebih enak di sini. Nah, seperti ini. Ini rongga mulut yang dibatasi oleh palatum, lidah, dan ini faring ya. Nah, dalam rongga mulut terdapat organ dalam seperti gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Nah, ini gigi, kelenjar ludah nanti ada gambarnya. Lidah ini ya kita bisa lihat di sini superlabia, superior labial, kemudian ada frenulum atau celah tengah ya, pembatas. Kemudian ini palatum halus, ini palatum yang cukup bukan kasar ya, keras ya. Kemudian ini tonsil atau uvula ya, palatin tonsil ya. Kemudian ini lingual ya atau lidah. Ini inferior vestibula ya, dan ini adalah superior labia. Ini ada penampang gigi ada crown ya, mahkota. Kemudian ada root atau akar ya. Di mahkota sendiri ada enamel, ada dentin, ini ada pulp cavity atau saraf. Kemudian gingiva, cementum periodontal, ligamen. Kemudian ada kanal akar, root kanal ya. Kemudian ada alveolar fossa atau bagian tempat gusi, tempat akar gigi tertanam. Nah, gigi ini terdiri dari macam, yaitu gigi susu biasanya tumbuh pada 6-7 bulan dari bayi ya. Kemudian pada usia 2-2,5 tahun berjumlah 20, terdiri dari gigi seri atau yang dinamakan incisivus berjumlah 8, gigi taring caninus berjumlah 4, dan gigi geraham molar adalah 8. Kemudian selanjutnya gigi susu ini akan tanggal berganti dengan gigi orang dewasa yang disebut dengan gigi permanen, tumbuh mulai usia 6-18 tahun berjumlah 32, terdiri dari gigi seri berjumlah 8, gigi taring berjumlah 4, gigi geraham depan 8, dan 12 gigi geraham belakang. Fungsi gigi seri adalah memotong makanan, gigi taring merobek makanan, gigi geraham mengunyah makanan. Struktur gigi tadi sudah ya, bagian mahkota gigi, email, dan akar gigi yang disertai dengan saraf. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Untuk lidah. Lidah tersusun atas otot serat lintang dan dilapisi oleh selaput lendir. Lidah tersusun antar pangkal lidah, radix lingua, dan terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menutup selaput katup saat bernafas. Nah, ini nih radix lidah tuh di sini. Ini epiglotis. Epiglotis ini kalau kita berfungsi, ini organ pernafasan ya. Jadi kalau kita menelan makan, ini akan menutup seperti ini. Ini lubang
pernafasan, yang ini adalah trakea. Jadi kalau kita nafas itu dari sini masuknya ya. Jadi kalau nelan makanan set itu, ini epiglotisnya akan menutup. Ini radix ya, radix lidah. Kemudian ada punggung lidah, dorsum lingua, yang terdapat papila pengecap, frenulum pengecap yang ada di tengah lidah atas labu lendir. Nah, di sini ya. Kemudian ada ujung lidah atau apex lingua. Nah, apex lingua itu di sini ya. Kelenjar saliva terdapat 3 jenis kelenjar ludah, meliputi paratoid, submaxillaris, dan sublingual. Paratoid ada di bawah telinga, submaxillaris terletak di bawah rahang atas, ya. Jadi submaxillaris itu rahang atas, sublingual adalah di bawah lidah atau rahang bawah. Kelenjar saliva mengandung enzim dan ion yang berperan untuk mendorong makanan mudah masuk ke dalam lambung, menghambat degradasi pati, dan terdapat antibakteri untuk makanan yang masuk ke dalam mulut. Nah, ini contohnya ya. Tadi ini ya kelenjar paratiroid ya. Ini ada di bawah telinga. Kemudian yang mandibular di sini rahang bawah. Kalau yang maksiluar di sini rahang atas ya. Cuma ini tidak ada nih, submaxillaris tidak ada. Tulisannya, bukan nggak ada kelenjarnya. Ya, tulisannya. Kemudian faring atau tenggorokan. Jadi kalau faring itu di sini ya, orofaring. Nah, ini ya di sini. Kalau ini sudah esofagus atau kerongkongan. Kita ke faring, makanan dari mulut akan melewati orofaring dan laryngofaring. Orofaring adalah bagian posterior kerongga mulut. Laryngofaring berhubungan langsung dengan kerongkongan atau esofagus di bawahnya. Fungsi orofaring dan laryngofaring adalah sebagai jalan masuk untuk makanan, cairan, dan udara. Pada faring terdapat epiglotis yang akan menutup saat seseorang menelan sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan ya. Sudah ya, ini tadi gambar dari beberapa kelenjar ya. Kemudian esofagus atau kerongkongan. Ini merupakan tabung sepanjang 25 cm yang dimulai dari laryngofaring dan turun di belakang trakea melalui mediastinum, rongga di antara paru-paru. Esofagus merupakan saluran antara faring dan diafragma sebelum makanan masuk ke lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi dan relaksasi secara bergantian akan mendorong makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Pada ujung bawah kerongkongan terdapat otot sfinkter berupa cincin yang mengatur jalan masuknya makanan ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Nah, sekitar di sini nih ada sfinkter ya. Esofagus terdiri jadi 3 bagian. Bagian superior yang paling atas nih ya, sebagian besar otot rangka, kemudian bagian tengah atau campuran otot rangka dan otot halus, kemudian bagian inferior bawah, terutama terdiri dari otot halus. Jadi kalau otot halus ini otot involunter, jadi kalau Anda mengunyah makanan, menelan kayaknya udah selesai sampai di dada, padahal harusnya lanjut turun ke lambung ya, tapi itu nggak kerasa karena memang sudah masuk di otot halus. Kemudian lambung, di sini mekanisme kerja pencernaan secara mekanik dalam lambung yaitu makanan masuk melalui kerongkongan menuju lambung melalui otot yang berbentuk cincin atau sfinkter yang dapat membuka dan menutup. Nah, ini nih daerah kardia ya. Lambung terdiri dari kardia, merupakan bagian paling atas lambung yang berbatasan langsung dengan kerongkongan. Nih kerongkongan, ini kardia, kemudian ini lambung, fundus atau area lambung yang terletak di sebelah kiri kardiak di bawah diafragma. Sel pada bagian fundus menghasilkan zat pepsinogen yang akan dirubah menjadi enzim pepsin untuk mencerna protein di dalam makanan. Nah, kalau proses pencernaannya gimana, enzim pepsinnya seperti apa, itu masuk dalam biokimia ya, termasuk juga fisiologi. Kemudian bodi lambung, di mana di sini juga terlihat bodi lambung terletak di bawah fundus membentuk 2/3 bagian lambung. Kemudian bagian pilorus yaitu bagian akhir lambung yang berhubungan dengan duodenum. Bagian lambung ini memiliki katup yang berfungsi mencegah makanan dan usus halus dalam usus 12 jari masuk kembali ke dalam lambung. Nah, seperti ini katupnya ada di sini di dalam pilorus ya. Nah, kemudian antrum. Nah, antrum itu di sini
merupakan tempat di mana makanan akan tercampur dengan cairan lambung dan disimpan sementara sebelum didorong ke dalam usus 12 jari. Lambung sendiri memiliki fungsi yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya, kemudian tempat memecah dan mencampur makanan dengan mekanisme gerak peristaltik menjadi makanan setengah cair yang disebut kimus atau bubur ya, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim pepsin dan asam klorida. Nah ini jika penampangnya seperti ini ya, ada ruge-ruge pirolusnya untuk ini membuka dan menutup supaya masuk, nanti masuk lagi seperti itu ya. Ini contoh beberapa otot yang melingkari atau yang membentuk lambung. Ada longitudinal muscle, ada circular muscle, ada oblique muscle ya. Kemudian di atas otot itu ada submukosa dan mukosa. Kemudian usus halus di mana perannya adalah untuk menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna, menghancurkan makanan menjadi sangat halus dengan bantuan enzim pencernaan dari pankreas dan empedu untuk memudahkan penyerapan, menetralkan makanan dari lambung yang bersifat asam, serta membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Usus halus dibagi menjadi duodenum, yeyenum, dan ileum. Duodenum itu usus 12 jari, ya. Yeyenum adalah usus kosong, ileum adalah usus penyerapan. Duodenum itu panjangnya sekitar 25-38 cm yang terpendek bagian dari usus halus dan terletak di bagian atas usus halus. Memiliki sebuah kelenjar yang bernama Brunner yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Bagian duodenum melibatkan enzim empedu untuk membantu proses pemecahan makanan. Sedangkan usus kosong panjangnya 1-2 meter panjang ya pada ukuran orang dewasa dan terletak di antara duodenum dan ileum. Makanan yang telah dipecah oleh duodenum akan dipecah lagi menjadi partikel-partikel kecil dengan bantuan berbagai enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Wah, luar biasa sekali ya sistem pencernaan kita nih. Usus penyerapan panjangnya sekitar 2-4 meter, lebih panjang lagi dari jejunum dan terletak setelah duodenum dan jejunum. Bekerja untuk membantu menyerap garam dan vitamin B12 yang dibutuhkan oleh tubuh. Terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut jonjot-jonjot usus atau villi. Lipatan tersebut membantu memperluas permukaan penyerapan agar semua makanan dapat diserap dengan sempurna. Berikut contohnya ya, ini usus duodenum, usus 12 jari, ini yeyenum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Ini large atau usus besar ini ya. Usus penyerapan merupakan bagian dari penutup dari usus halus di mana memiliki ukuran 2-4 meter dan berada setelah duodenum dan yeyenum dan dilanjutkan oleh usus buntu. pH ileum antara 7-8 berfungsi untuk melakukan penyerapan vitamin B12 dan garam-garam empedu. Lanjut ke usus besar atau kolon merupakan bagian yang terletak di antara usus buntu dan rektum, berfungsi utama adalah menyerap air dan membentuk feses. Nih ya, usus besar nih yang ini dari sini ke sini ya. Nah, usus besar terdiri dari beberapa bagian yaitu usus buntu, umbai cacing, dan kolon ya. Jadi ini usus buntu ya, umbai cacing ada di sini, sekum. Usus buntu di sini ya. Ini umbai cacing, ini sekum, kemudian ini adalah kolon ya. Jadi dari sini nih, ini usus halus, masuk ke usus besar nih, usus buntu, sekum ya. Umbai cacing, kemudian ke usus besar atau kolon. Usus buntu yang terhubung dengan usus ileum serta bagian dari usus besar. Umbai cacing yaitu ujung tabung yang memiliki panjang sekum, rata-rata memiliki ukuran panjang bervariasi antara 2-20 cm. Appendix ini selalu berada di tempat yang sama dan ujung umbai cacing. Usus besar tidak mengeluarkan enzim pencernaan apapun karena telah selesai sebelum di kolon, namun mengeluarkan mukosa basah atau NaHCO3 yang berfungsi untuk melindungi dan mempermudah feses bergerak, serta menetralkan asam-asam iritan yang diproduksi oleh fermentasi bakteri lokal.
Jumlah bakteri di dalam kolon itu 10 kali lebih banyak dari jumlah sel yang ada di dalam tubuh manusia yang lain. Bakteri ini berfungsi untuk meningkatkan imunitas usus, mendorong motilitas kolon, dan membantu integritas mukosa kolon dan memberi kontribusi nutrisi. Kolon atau usus besar adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi menyerap cairan dan garam. Kolon ini memiliki 3 bagian, yaitu adalah kolon ascendant yang merentang dari sekum sampai ke tepi bawah hati. Nah ini ya kolon ascendant, dan membalik secara horizontal pada flexura hepatica. Kemudian kolon transversal merentang dan menyilang abdomen di bawah hati, lambung sampai ke tepi lateral ginjal, ya, tempatnya memutar ke bawah ke bagian flexura splenic, melintang dari kanan ke kiri di bagian perut. Kemudian kolon descendant, ya, merentang ke bawah pada sisi kiri abdomen dan menjadi kolon sigmoid yang berbentuk S yang bermuara di rektum kiri rongga perut. Rektum, ya, berfungsi untuk tempat menyimpan sementara sisa pencernaan berupa feses. Biasanya rektum kosong, tidak menyimpan feses. Feses itu disimpan dalam kolon ascendens. Ascendens mana? Ini, ya. Apabila terdapat penurunan feses ke rektum, maka membuat keinginan BAB. Jadi kalau pengen BAB ini sudah di sini nih, BAB-nya ya, fesesnya. Dengan mengembangnya saluran rektum merangsang sistem saraf untuk mendorong defekasi. Jika proses defekasi tertunda dalam periode yang lama, maka feses akan kembali ke usus besar. Jadi kalau udah di rektum kembali lagi nih ke sini, maka akan terjadi penyerapan air kembali dan ini akan menyebabkan konstipasi. Wah, kalau Anda menunda-nunda buang air besar itu sangat tidak bagus ya, karena yang seharusnya sudah dikeluarkan Anda tahan jadi balik lagi ke usus, ya. Kemudian anus, di sini terbentuk saluran panjang dengan panjang 3,5 sampai 5 cm yang tersusun atas otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter. Ada 2 ya sphincternya di sini dan di sini. Sphincter anal internal otot polos dan sphincter anal eksternal otot rangka yang mengitari anus. Anus berfungsi dalam proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Nah, di sini ada beberapa ya. Internal anal sphincter. Nih di sini. Kemudian levator ani, otot ya. Kemudian dentate line dan external sphincter di sini. Itu ya. Ini perianal 1, perianal, ischiorectal ini 2, intersphincter 3 dan superlevator. Oke, terima kasih. Berikut penjelasan dari sistem pencernaan. Kita lanjutkan ke sistem saraf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.